Penceramah Yahya Waloni meninggal dunia saat mengisi khutbah solat Jumat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 6 Juni. Ceramah terakhir Ustadz Yahya Waloni sebelum meninggal, beliau mengisi khutbah pada hari Jumat dengan tema berkurban dalam meneladani akhlak Nabi Ibrahim. Berikut ini adalah cuplikan khutbahnya. Senang apabila mendengar kalimat untuk memuji beliau. Sembari beliau berkata, jangankan 1.400 korban, jika Allah Subhanahu. Ustadz Yahya Waloni memegang dadanya setelah khutbah kedua pada salat Jumat. Namun beliau kembali turun, duduk kemudian beliau jatuh dan tidak sadarkan diri. Para jamaah kaget dan langsung menghampiri Ustadz Yahya Waloni. Salah satu jamaah berusaha melakukan pertolongan pertama kepada Ustadz Yahya Waloni dengan cara memompa jantung, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian, sang Ustadz dilarikan ke klinik terdekat. Dalam perjalanan beliau, sudah dinyatakan wafat. Istri almarhum Ustadz Yahya Waloni tidak sanggup menahan rasa kesedihan sesampainya di masjid. Begitu cepat berita ini menyebar sehingga banyak para jemaah yang datang ke masjid. Setelah salat asyar jenazah disolati oleh ribuan jamaah yang hadir. Jenazah Ustadz Yahya Waloni disemayamkan di dalam masjid sampai menjelang asyar. Banyaknya para pelayat yang datang ke masjid untuk melayat Ustadz Yahya Waloni. Kemudian jenazah Ustadz Yahya Waloni diterbangkan menuju Jakarta dan akan dimakamkan di Tasikmalaya oleh para sahabatnya sesama mualaf. Berikut ini wawancara dengan pengurus masjid mengenai kronologi meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Sangat baik, materi yang disampaikan juga sangat baik. Nah, tiba ketika sudah masuk khutbah kedua, beliau sempat duduk, kemudian berdiri membaca doa khutbah kedua, ya. Tidak sampai mungkin 3 menit, 2 menitan lah begitu, tiba-tiba duduk lagi. Setelah khutbah kedua. Iya. Khutbah pertama lanjut. Khutbah pertama lancar ya. Khutbah kedua dia tidak lama pegang dadanya. Ya, mungkin sekitar 1 menit 2 menit dia berdiri di atas, duduk lagi. Kami heran, oh kenapa duduk lagi? Iya. Ya, ternyata setelah duduk, kemudian beliau terjatuh. Dan apa ya, kalau orang Makassar bilang ngorok gitu kan? Iya. Setelah itu beberapa jamaah mulai membantu untuk melihat kondisinya bagaimana. Iya. Ya, tempat dikasih dipompa anunya, jantungnya apa segala macam. Dan kebetulan juga ada jamaah yang memang dari perawat. Setelah diperiksa memang sudah sempat melemah gitu. Waktu di pompa pertama sempat terbuka, matanya terbuka kemudian tutup lagi. Iya. Jadi dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit tapi kondisi beliau sudah sudah sangat parah gitu. Oh. Sudah ini lagi mukanya sudah putih beliau. Oh, jadi meninggalnya di sini atau di rumah? Saya tidak bisa pastikan, Pak. Saya tidak bisa pastikan. Cuman waktu sempat kalau kita hanya sentuh tanpa menggunakan alat, mungkin disentuh dalam keadaan panik begitu, mungkin teman bilang sudah tidak ada. Tapi yang bisa dipastikan ketika ada di rumah sakit. Mungkin pihak rumah sakit bisa di rumah sakit Bahagia. Sampaikan Bahagia. Oh, iya. Memang kami juga sempat menelpon karena ke sana. Dibilang langsung bawa saja ke sini. Jadi tadi ini dari Bahagia dibawa ke sini lagi. Dibawa ke sini lagi. Rencananya dimakamkan di Jakarta, Pak. Cuman kami dari pengurus sempat sampaikan apakah memang langsung mau dibawa, sudah ada jadwalnya. Kalau memang sudah ada jadwalnya jam berapa supaya apakah mau diselenggarakan di sini jenazahnya. Mau dimandikan, dikafani, nanti tinggal diangkat ke sana. Tapi kadarullah mungkin belum didapat. Rumahnya memang di Minasau, Pak Ustaz? Enggak.
Enggak Pak, beliau ini kan dai nasional Pak. Iya, jalan datang ke sini khusus. Tidak, Tadi memang- hatib di mana tadi? Hatib di Tamalati kalau tidak salah tadi beliau sempat sampaikan. Oh, itu Kalau tidak salah ya. terus Iya, jadi memang sepekan ini beliau ada safari dakwahnya di Makassar. Oh, iya. Iya. Kemudian dalam keadaan berkhutbah, kemudian materinya juga materi tauhid Pak. Kami merinding Pak. Masya Allah. Kita Kami ingat merinding. apa yang disampaikan? Ya tentang kisahnya Nabi Ibrahim juga yang beliau sampaikan. Kemudian nilai-nilai dari kisah tersebut. Ya tentang ketauhidan, tentang bagaimana juga sempat disinggung beliau sedikit tentang latar belakang beliau. Dan memang beliau kayaknya cita-citanya memang mau meninggal dalam keadaan berdakwah Pak. Masya Allah. Iya. Memang beliau Ini sudah kedua kalinya. Kedua kalinya beliau datang ke sini. Saya Kemarin kalau tidak salah katanya 15 di tahun lalu. Haji hari Senin, hari Minggu di Minasau Pak juga. Iya, di Darul Mutakin di depan Pak. Iya. Di masjid di depan. Iya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita update lainnya.